Untuk modal usaha Mas ya, memang usaha risol itu dulu beli bahan-bahan itu cuma 200.000 ya, cuman belum beli kayak kompor, kulkas, teflon dan segala macam ya. Itu kan barang sing nggak kelihatan ya kan maksudnya. Terus kayak bayar kontrakan itu juga. Itu saya pure dari tabungan saya waktu jadi TKW. Waktu jadi TKW di Hongkong itu saya tabung buat saya modal usaha. Proses teflon biasa itu Mas ya, dulu pertama kali aku buat kulit risol itu juga pakai teflon biasa. Nah, ini contohnya ya Mas ya. Gimana Pak ini? Nah ini kalau ini kan teflon biasa, kita ini pakai dalamnya kan, pakai dalamnya. Terus kalau yang teflon kewalik kita pakai yang sisi belakang. Jadi untuk ukurannya Pak? Kalau ukurannya ya sebenarnya sama Mas, cuman kalau teflon kewalik itu kan lebih rata kan belakangnya. Nah, sedangkan teflon biasa itu lebih kecil. Ya, kalau misalkan pengen lebih lebar, berarti kita nyetaknya tuh sampai ke pinggir sini. Nah, tapi nanti hasilnya melengkung. Gitu. Dan untuk proses pembuatan itu berapa lama Mbak? Kalau pakai teflon biasa itu? Kalau teflon biasa itu cenderung lama, lebih lama daripada yang teflon walik. Bisa lihat proses pembuatannya Mbak ya? Bisa? Aku contohin? Iya. Contohin Mbak. Oke. Ini ada berapa karyawan Mbak? Ini sekarang yang masuk 5 karyawan. Iya. Ini yang pakai teflon biasa. Oke. Ini ada di dapurnya ada berapa kompor Mbak? Teflon, buat teflon itu ada 4. Iya. Berarti 11. Yang tunggu 3 ada 3, terus yang tunggu 2 ada 1. Lagi pesen. Nah ini. Nah. Yang teflon biasa sama ini teflon walik Mbak ya? Iya. Untuk yang pertama. Nah ini kan udah. Kelihatan yang teflon biasa Pak ya? Teflon biasa kan kita. Kalau jualan pakai teflon biasa itu Mbak ya? Kebanyakan sih kalau orang yang belum tahu kalau ada teflon walik pakai teflon biasa Mas. Dulu sering browsing di Shopee, kok nemu ini apa aja sih di Shopee itu ada ya dijual sama orang. Nah, ini kan gini kan udah panas. Nah, terus kita ambil 1. Nah, harus gitu Mbak ya? Iya, puter makanya kan tangannya capek Mas. Nah, terus tebel tipisnya tuh nanti nggak sama. Gitu. Juga makan banyak waktu. Kalau kita prosesnya udah ribuan risol kan, nah kan nggak sama. Sedangkan kalau teflon walik, nah gampang. Kan gini aja Mbak ya? Iya. Tinggal celupin celup, angkat, diwalik. Nah. Cuma lebih ini Mbak ya, lebih simpel yang pakai teflon walik. Ya? Bener. Ini kan udah mau matang nih. Teksturnya tuh nggak rata ya? Iya bener, teksturnya nggak rata. Kalau ada yang bolong Mas, misalkan nggak mau pakai lapisan, cukup kasih adonan dikit, gitu. Tembel. Ini kalau misalnya udah matang itu butuh berapa menit Mbak? Kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit? Iya, udah matang kok. Udah matang. Nah kalau yang di sebelahnya nih, udah matang Mbak ya? Udah matang. Tandanya kalau yang pinggir udah ngelupas, itu udah matang. Tapi untuk jarak waktunya Mbak antara pakai teflon biasa sama teflon walik itu selisih berapa menit Mbak? Ya selisihnya banyak Mas. Misalkan kayak kita pakai teflon walik kita dapat 2 sampai 3 ya. Mungkin ini masih baru 1. Iya, kalau ini 2 sampai 3 lembar, yang ini cuma 1 lembar. Oke Pak, udah matang belum? Sudah. Nah, kan ini kan. Ini kan teflonku udah nggak pernah aku pakai Mas. Nah, jadi kelet.
Kalau misalkan pemula bisa pakai itu Mas, kasih minyak dulu. Nah, dikasih minyak dulu buat dipanasin, nanti biar gampang Kak, pas waktu udah mateng dikelupas. Oke. Ya, Oh, Mbak, ini berarti udah mateng Mbak ya? iya udah mateng. Nah, ini hasilnya. Ini kalau perharinya cetak berapa kulit risol Mas? Kalau untuk kulit kita nggak ngitung berapa lembar ya. Kalau perkiraannya setelah udah jadi ya, udah jadi risol, itu mungkin sekitar 3.000-an lebih. 3.000-an. 3.000 piece lebih. Terus usaha kita kan nggak langsung seperti ini kan Mas ya, dulu naik turun ya kan. Kadang sehari itu pendapatan cuman buat muter, buat belanja lagi, buat besoknya ya kan. Nah misalkan kadang sehari itu nggak kembali, modal itu nggak kembali, akhirnya saya ngambil uang tabungan. Kan untuk kembali ke Indonesia dan berusaha itu terinspirasi dari mana sih Pak? Kalau itu Mas ya, pulang itu kan sama suami ini disuruh pulang kan ya. Sama suami disuruh pulang aja lah, di negara sendiri kita cari rezeki juga bisa gitu kan. Kenapa harus jauh-jauh di negeri beton ya kan ya Mas. Di Hongkong kan disebutnya negeri beton. Ya terus akhirnya saya pikir-pikir, ya sudahlah, saya akhirnya mutusin buat resign dari kantor terakhir kan. Yang kantor terakhir itu alhamdulillah teman-teman saya baik semua. Jadi mulai dari cara kerja, bikin jajanan gitu kan, terakhir itu kan di restoran roti toh Mas. Restoran roti. Jadi di situ saya punya ilmu kan buat kerja di satu company itu kayak gimana, ngatur karyawan segitu banyaknya tuh kayak gimana gitu kan. Terus sama head chefnya juga saya juga kenal baik gitu kan. Kenal baik. Jadi semua teman-teman yang di company terakhir itu kasih support saya, kasih support. Pokoknya nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu harus punya usaha sendiri gitu kan. Terus mereka kan taunya kan cuman kalau di Indonesia kan tempat pariwisata kan di Bali kan ya. Pokoknya nanti kalau kamu buka di Bali, aku main deh ke sana gitu. Insya Allah aku bilang gitu kan ya. Jadi semangatnya itu dari teman-teman juga ada. Dari keluarga juga ada. Kalau jadi bos ya, maksudnya udah usaha udah kelihatan besar, jadi bos jangan pelit, itu aja. Satu, jangan pelit. Kalau kalian pelit ya pasti rezekinya sulit, ya kan? Ya. Jadi ada rezeki kita bagi-bagi loh Mbak ya. Benar. Bersama karena rezeki kita juga dibantu dari karyawan juga kan Mas, gitu loh. Jadi misalkan kita ada rezeki lebih, ya kita dahuluin orang terdekat kita, karyawan, orang tua, keluarga, itu kita utamakan. Karena itu kan orang terdekat kita. Masukan saya sih Mas ya, kalau yang bagi pemula jangan gampang menyerah, terus mencoba, gagal dalam usaha itu udah biasa. Biasa Mbak ya. Ya.